Hahaha, ini udah direkam? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, udah lama banget gua nggak nge-tag video. Ternyata YouTube sistemnya demikian. 1 tahun videonya tidak mencukupi, duit saya ludes di YouTube. Berkurang. Gara-gara Anda, pemateri tidak bisa mampir ke YouTube saya, jadi begitulah ya. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Ini gua mencoba tag video lagi. Banyak teman-teman itu yang bilang kalau konten gua ini ngacak, entah kismis, Ya. Makan, dakwah dan sebagainya. Ya, biarin dah, gado-gado. Gado-gado. Ya, yang penting ada manfaatnya ya. Kalau kismis itu hiburan dan sebagainya. Teman-teman juga kalau misalnya ada cerita-cerita atau pertanyaan-pertanyaan, apalagi cerita kismis atau cerita mistis, bisa langsung aja komen di bawah atau DM di Instagram gua @kialhamid. Dah, hari ini gua ditemani oleh makhluk dua yang sudah tidak asing lagi di MR Muajadi. Ya, ada Ustadz Arta dan Ustadz Heri Al-Sobuni. Ya. Pakai sabun mulu dia. Ya, beberapa waktu lalu gue bikin pertanyaan di Instagram yang mau nanya gitu. Terus ada beberapa teman-teman yang nanya di Instagram gue. Kita langsung bacain aja ya. Oke. Mungkin nanti ada tanggapan dari Ustadz Heri atau Ustadz Arca. Boleh. Oke. Yang pertama pertanyaan dari Suci.Cahyani I-nya 2. Kenapa cowok suka banget bikin ceweknya emosi? Ini Gimana? Ini cewek tipe apa ini yang gampang emosinya ini? Mungkin tipe 29 kali. Karena kan dia lebih perempuan ini dikatakan nama nisful akil minar rijal. Perempuan itu setengah akalnya dibanding laki-laki. Bukan dia berarti dia punya akal, tapi dia lebih mempunyai suatu kelebihan di poin rasa. Oke. Di poin rasa. Jadi seseorang laki-laki kadang rasanya dia kurang merasakan gitu di kebanyakan laki gitu. Tapi dia untuk menimbang-nimbang maslahat, ya, laki-laki lebih diunggulkan di sini. Karena kenapa? Akalnya lebih sempurna dibanding laki-laki. Sedangkan kalau perempuan, ya, akalnya ya, setiap makhluk pasti mempunyai Plus minus kekurangan dan kelebihan. Nah mungkin sisi kurangnya, ya, si perempuan ini ya, kurang menimbang. Akhirnya apa? Rasa jika dia tidak dididik maka timbullah Roso. Roso. Apa namanya? Timbullah gampang emosi, gampang rasa marah seperti itu. Jadi dia tidak menimbang-nimbang lagi apa yang akan terjadi ketika dia marah. Yang penting dia ungkapkan. Karena itu yang dilebihkan daripada perempuan. Iya, dan memang juga sifat dasar perempuan bengkok ya. Ya. Iya. Dari turunan saking bengkok, makanya kita sebagai laki-laki jangan berusaha untuk meluruskan, ya enggak? Akan patah. Kita nerima bengkoknya aja itu udah luar biasa. Gitu. Kenapa cowok sering banget bikin cewek emosi ya? Mungkin ya cowok lu aja belegedut gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari FRSKR YHN_. Mau nanya dong, kalau kita sering berbuat dosa, apa Allah bakalan ngampunin kita? Kalau kita sering berbuat dosa, apakah Allah tetap ngampunin kita? Kita sebagai makhluk yang sudah berkurang ajar, apakah tetap diampunin? Pastinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dalam satu Al-Qur'an, maka Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab seorang hamba atau makhluknya ketika dia bersalah selama dia kemudian sadar diri, kemudian dia bertaubat dan
beristighfar dan lain sebagainya. Dan berniat untuk tidak melakukan itu lagi. Taubatan nasuha. Lalu bagaimana ketika perjalanan dia berdosa lagi? Apakah tetap diampuni? Manusia, namanya manusia, ya, dia pasti akan ada kalahnya di hadapan hawa nafsunya. Kemudian dia apa yang langkah setelah itu? Menyesal, taubat, balik lagi, berjalan lagi, minta sama Allah supaya apa? Supaya jangan sampai ya, maksiat yang dia pernah lakukan itu terlintas lagi. Ya. Terlintas lagi. Sebab kenapa? Kalau kita mintanya ya dikuatkan untuk di hadapan hawa nafsu, terkadang kita masih kurang mampu. Makanya kita minta yang paling ujung. Apa? Jangan sampai terlintas. Jangan sampai terlintas sama sekali untuk bermaksiat. Ya. Pasti Allah namanya Tuhan yang maha segala ya. Termasuk punya sifat apa sih namanya? Al-Ghafur ya. Maha pengampun ya. Yang setahu gue sih bakalan pasti diampuni, walaupun kita ibaratnya kita bertobat terus ngulangin lagi, bertobat ngulangin lagi, itu Allah tetap ngampunin. Di situ ada ayat yang apa Pak, gue lupa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Taqnatu min rahmatillah. Gitu aja. La tayasu, la taqnatu bermakna la tayasu, janganlah engkau berputus asa atas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang sering kita buat dosa aja masih dipanggil ibadi gitu kan. Iya. Masih dipanggil hamba. Tapi kalau gue bisa menganalogikan, kita bedanya permainan sepak bola sama kehidupan. Ya. Itu ada persamaan, ada perbedaannya. Ya. Persamaannya kita pengen menang. Pengen menang. Terus apa lagi? Punya tujuan lah, ibarat punya tujuan. Kalau misalnya sepak bola, ibaratnya kita kalah nih babak pertama gitu kan, 1-0. Babak 2 kita ngejor kan, sampai 4 habis. Ya itu hasil maksimal kita. Di situ kita udah tahu batas akhirnya. Tapi kalau di kehidupan kan enggak gitu. Walaupun kita diampuni, terus ngulangin lagi, diampun lagi, ngulangin lagi, kita enggak tahu batas akhir kita di mana. Takutnya pas kita lagi gitu kan, sambil ledek. Ya itulah pentingnya yang namanya istiqomah gitu Pak ya. Betul. Penting istiqomah. Oke lanjut. Ada pertanyaan dari Fitrianingsih 147. Mencintai seseorang yang udah jadi milik orang lain. Wajar, cinta. Cinta itu ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak akan tahu di mana Allah tempatkan rasa cinta kepada kita kepada siapapun. Wajar. Nah, cuma ya, di sini pasti setiap ada yang diperbolehkan pasti ada batasan. Pasti ada aturan gitu kan. Boleh masuk jam sekian, harus masuk sekolah jam sekian, dari jam sekian ada batasannya. Ya, jam 7 nggak boleh dia masuk lagi. Atau kalau yang mau masuk jam 7 dia disuruh pulang gitu. Jadi ketika seseorang sudah memiliki pasangan halalnya, baiknya ya, kita serahkan kembali bahwasanya ya, itu memang bukan jodoh kita. Ya, itu kan kalau kasusnya pasangannya udah halal. Kalau belum. Kalau yang belum. Iya. Ibaratnya, ya kan, ada orang pacaran nih, terus kita suka sama pacar dia. Kejar. Kejar terus. Iya, belum halal kok. Iya, selama jalur kuning belum Iya, melengkung. belum begini. Sebelum jangan nunggu belum melengkung, kejar terus. Kalau belum melengkung, buat tebak. Yang penting kita niatnya di situ apa? Pertama, kita tidak pengen menzalimi. Tidak menzalimi daripada dua orang yang berkaitan sedang saling suka itu. Ya. Terus juga kita niat untuk menghalalkan si perempuan tersebut kalau kita laki-laki. Iya. Untuk menghalalkan daripada sama dia kelamaan Pacaran doang. Mas, kita nyelamatin dia. Sama gua aja nih. Iya. Langsung Ngapain? gitu belum ada. Nah, gitu ya Fitriani sih, karena mencintai itu hak setiap orang ya. Ya dicintai itu takdir kan. Nah udah dicintain kita nggak bisa maksa kan. Yang mencintai kita bebas mencintai siapa Ada saja. orang yang mencintai tapi nggak cintai, gimana? Waduh. Ibarat bertepuk sebelah tangan begini dong.
Nggak bunyi dong. Ya kita dikasih rasa cinta aja udah syukur banget. Gitu. Makanya inilah yang gue sering bilang ke teman-teman perempuan gitu. Kalau misalnya laki-laki lu bilang I love you, gue sayang banget sama lu, gue serius sama lu gitu. Tetapi dia belum belum mampu membuktikan dalam arti tanda kutip gombalin orang tua lu gitu. Untuk Bu, Pak, saya serius sama anak bapak. 2 hari lagi saya lamar ibaratnya saya nikahin, itu kan real yang sebenarnya gitu kan. Nah itu baru ada pembuktian. Kalau cuman just Omongan doang. menurut gue bullshit, walaupun dia gombal kayak apapun. Makanya kalau ada laki-laki yang katanya sayang sama lu, tentangin aja. Ya udah kapan nih ke rumah, bla 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 bla. Laki-laki sejati tuh. Laki-laki sejati, apakah Anda berani? Berani. Gua belum sih. Iya, makanya jangan percaya sama mulut laki-laki kalau misalnya belum ada buktinya kayak gitu ya. Udah, itu pertanyaan itu aja deh, karena ini teman-teman pengen terbang, ini pengen ke Yordania, ini pengen ke Zimbabwe. Jadi kita udahkan saja. Thank you teman-teman perbincangan singkat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. See you next time, see you next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.